Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, arus mudik pada momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Pelabuhan Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mulai terasa. Seperti pada Senin malam, sebanyak 937 penumpang bertolak menuju Pulau Jawa. Keberangkatan ratusan pemudik dari Pelabuhan Sampit dilakukan menggunakan kapal motor atau KM Kelimutu milik PT Pelni dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. Meski jumlah penumpang belum memenuhi seluruh kapasitas kapal yang mampu menampung 1.370 penumpang, namun telah terjadi peningkatan dibanding hari-hari biasanya. Pada saat normal, keberangkatan kapal dari Pelabuhan Sampit biasanya hanya mengangkut sekitar 400 penumpang. Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Sampit, Muhammad Hermawan menyebut peningkatan jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Sampit pada momen Nataru kali ini tidak terlalu signifikan. Salah satunya karena adanya alternatif transportasi jalur udara yang digunakan masyarakat melalui Bandara Haji Hasan Sampit. Jadi untuk tahun ini peningkatan di Kota Waringin ataupun Sampit itu hanya sekitar 10% dari tahun yang lalu. Karena ada alat transportasi lain selain kapal yang saat ini sudah beraktivitas di Sampit, yaitu pesawat terbang. Ya, itu menjadi pilihan oleh masyarakat untuk mengadakan kegiatan liburan ataupun Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk yang hari ini berangkat, ada berapa banyak? Hari ini direncanakan, tadi dengan Nakoda kita menyampaikan ada 937, 27 dari kapasitas 1.370. Jadi biasa ada space kurang lebih 400. Momen Nataru ini sekitar ada 2 kapal ya, yang satunya juga sedang mengalami perbaikan dan mudah-mudahan dalam waktu cepat juga bisa mengcover ataupun kembali jalur lintasan dari Sampit Surabaya ataupun dari Surabaya Sampit ataupun dari Sampit ke Semarang. Dalam melayani angkutan libur Nataru, hanya ada 1 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Sampit, yaitu KM Kelimutu. Sementara 1 kapal milik PT Dharma Lautan Utama yang biasanya beroperasi di Pelabuhan Sampit sedang menjalani perbaikan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, menyambut lonjakan penumpang di Terminal Patirumbi Sampit pada momen libur Natal dan Tahun Baru, dilakukan pemeriksaan kelayakan terhadap seluruh armada bus. Hal ini untuk meminimalisir resiko kecelakaan serta memastikan bus beroperasi dengan kondisi baik. Pemeriksaan kelaikan bus di Terminal Patirumbi Sampit dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur bersama Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur. Kegiatan pengecekan pada Senin malam itu meliputi pemeriksaan kondisi teknis bus, seperti diantaranya sistem pengereman, ban, penerangan, hingga kelengkapan surat kendaraan. Hal itu untuk memastikan bahwa bus yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan tidak ada yang beroperasi dalam kondisi buruk. Dalam setiap harinya, terdapat antara 10 hingga 15 bus yang transit di terminal ini. Pengecekan kelaikan bus antar kota antar provinsi ini sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada para penumpang sebagai upaya dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Pastikan bahwa secara safety ya, kelayakan daripada transportasinya baik orang maupun kendaraannya itu terjamin ya. Kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi itu tujuan kita untuk melakukan rem cek pada malam ini. Ini karena kita terpadu ya, ini juga ada teman-teman dari Lantas ya, tentunya yang menjadi catatan. Kalau memang itu tidak layak, nanti kita akan lakukan pemeriksaan secara khusus dan tidak kita berangkatkan.
ya, karena kita ingin memastikan bahwa kendaraan yang melakukan kegiatan pengangkutan penumpang ini dipastikan secara safety ya, dan kelayakan kendaraannya itu memang harus benar-benar kita pastikan bahwa itu prima. Dengan dipastikannya bus yang beroperasi layak jalan, diharapkan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi warga saat bepergian menggunakan bus. Bahkan penumpang berharap pemeriksaan kelayakan bus bisa dilakukan secara rutin. Untuk kelayakan itu memang semestinya dilaksanakan, apalagi momentum padatnya liburan ini kan, Nataru ini momentum mendorong, tapi setahun lah ketika lo pergi kemana-mana baru ini kayaknya ada pemeriksaan seperti ini. Harapan itu mungkin 1 bulan sekali adanya pemeriksaan, karena salah satu momentum kelayakan bis juga, ya, evaluasi dari bis dan juga pihak dari pihak disub dan sebagainya juga. Artinya menurut lo secara pribadi sebulan sekali paling ada pemeriksaan kelayakan seperti ini. Insya Allah pasti ada kejaminan keselamatan dari segi apapun jenisnya, remnya, lampu dan sebagainya, kan diperiksa semua dari pihak disub dan sebagainya. Saat ini telah terjadi peningkatan jumlah penumpang di Terminal Patih Rumbis Sampit. Dari biasanya hanya 30 hingga 40 penumpang, naik menjadi 80 hingga 100 penumpang per hari. Sementara puncaknya diperkirakan terjadi saat mendekati tahun baru. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menghadapi momen libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Haji Hasan Sampit mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam setiap penerbangannya, pemirsa, jumlah kursi pesawat selalu terisi penuh. Momen libur perayaan Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan masyarakat Kota Waringin Timur untuk bepergian keluar daerah. Terlebih momen libur Natal dan Tahun Baru ini yang berbarengan dengan libur sekolah. Sejak pertengahan Desember lalu, mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang di Bandara Haji Hasan Sampit. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kursi pesawat yang awalnya hanya terisi 60 hingga 80%, belakangan selalu terisi penuh. Sejak pertengahan Desember lalu, mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang di Bandara Haji Hasan Sampit. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kursi pesawat yang awalnya hanya terisi 60 hingga 80%, belakangan selalu terisi penuh. Bandara Haji Hasan Sampit dilalui 3 rute penerbangan oleh 1 maskapai, yaitu rute Sampit Jakarta, Sampit Surabaya, dan Sampit Semarang. Meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Sampit didukung adanya penurunan harga tiket 10% dari harga normal, yaitu menjadi Rp1,3 juta untuk rute Sampit Jakarta, Rp1 juta untuk tujuan Surabaya, dan Rp1,1 juta tujuan Semarang. Kalau untuk Jakarta yang rata-ratanya di hari biasa itu kurang lebih di 80% ya. Jadi kalau periode Nataru ini peak season itu ya nyampe di 100% sebenarnya. Begitu juga Surabaya yang tadinya kurang lebih di 85%, itu sekarang penuh terus. Semarang yang paling signifikan itu Semarang. Saat ini 100%, yang hari-hari sebelumnya itu di 60% Semarang. Sejauh ini pembukuan itu yang penuh di sampai akhir tahun sudah nih. 27 sampai 27, paling nggak 27 itu sudah penuh, selebihnya ya hampir penuh. Kalau untuk harga tiket Bang ada peningkatan Bang? Turun malah. Dengan adanya kebijakan pemerintah itu ada kurang lebih 10%. Berapa? Semua rute. Hingga tanggal 27 Desember mendatang, seluruh jadwal penerbangan dari Bandara Sampit sudah terisi penuh, sementara pada beberapa hari ke depannya telah terisi lebih dari 70% dan diprediksi akan penuh. Mashud Badarudin, Hayat TV. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momen libur Natal dan Tahun Baru, pejabat utama Polres Kota Waringin Timur melakukan patroli keliling Kota Sampit, sekaligus mengecek sejumlah pos pengamanan dan pelayanan yang didirikan.
Patroli pada Senin malam, tepatnya pada 2 hari menjelang Hari Raya Natal tersebut, dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Zulkarnain. Bersama sejumlah pejabat utama Polres Kota Waringin Timur, Kapolres juga melakukan pengecekan pos pengamanan dan pelayanan yang telah didirikan. Salah satunya, pos pelayanan di kawasan Pelabuhan Sampit. Melalui operasi Lilin yang dilaksanakan selama 13 hari, mulai 21 Desember hingga 2 Januari, Polres Kota Waringin Timur telah mendirikan 6 pos pengamanan di sejumlah titik di dalam dan luar Kota Sampit. Selain itu juga terdapat 2 pos pelayanan di kawasan Pelabuhan dan Bandara Haji Hasan Sampit. Operasi yang dilaksanakan dengan menerjunkan lebih dari 240 personil Polri tersebut bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Di pos pengamanan kita ini sifatnya adalah pos pelayanan, ya. Jadi pos pelayanan ini terdiri dari beberapa instansi yang membawahi di dalam kegiatannya. Di situ ada dari SOP, kemudian juga ada dari perhubungan, dari PLNI juga, dari Direktorat Polair, dan kita dari Satpol Air, juga dari Polsek KPM, seperti itu. Dan kegiatannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga melakukan pengamanan di sekitar wilayah pelabuhan. Secara keseluruhan jumlah personilnya lebih dari 240 dan melibatkan 80 dari instansi baik itu dari pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya. Kapolres berharap hadirnya Polri di tengah masyarakat dapat memberikan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman dan lancar. Masud Badarudin, Hayat TV. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan 2 Wilayah Kota Waringin Timur dan Seruyan mengusulkan relokasi Bandara Haji Hasan Sampit. Hal ini untuk pengembangan bandara agar semakin diminati lebih banyak maskapai penerbangan. Anggota DPRD Kalimantan Tengah Dapil 2 Senin siang melakukan kunjungan kerja ke Bandara Haji Hasan Sampit. Selain meninjau arus transportasi udara pada momen libur perayaan Natal dan Tahun Baru, juga dibahas rencana pengembangan bandara. Bandara Haji Hasan Sampit sedang berencana mengembangkan bandara, namun masih terkendala pembebasan lahan. Dibutuhkan sekitar 77 hektar lahan baru untuk pengembangan bandara, baik untuk landasan pacu hingga pelebaran terminal penumpang. Menyikapi hal itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Dapil 2 sepakat mengusulkan relokasi bandara dengan lokasi yang tidak jauh dari kota Sampit serta pembebasan lahan yang lebih mudah. Dengan pengembangan bandara di lokasi baru, diharapkan Bandara Sampit semakin dilirik banyak maskapai penerbangan, sehingga tercipta kompetisi yang berdampak pada menurunnya harga tiket. Kalau memang ternyata di kemudian hari pengembangan ini sangat sulit, ada kendala lahan dan lain sebagainya, maka kami tadi sepakat untuk memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur untuk membuat relokasi. Jadi ada perencanaan lokasi baru. Kita tidak hanya berpikir mengembangkan yang ini saja, tapi ada pengembangan, ada lompatan-lompatan yang memang kita harapkan pemerintah Kota Waringin Timur dengan pesatnya perkembangan penduduk, ya, perkembangan investasi di Kota Waringin Timur khususnya, dan ada Seruyan juga yang menopang Kota Waringin Timur, maka kita berharap bandara sudah betul-betul menyiapkan diri sesuai dengan standar-standar yang diminati oleh
maskapai-maskapai. Maka kompetisinya akan semakin sehat, bisa berdampak kepada harga tiket semakin murah, pelayanan pasti akan semakin baik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Rodi Kamisla menyebut, usulan relokasi akan dilakukan pembahasan dan kajian lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan usulan relokasi tersebut akan dijalankan. Dari DPRD Provinsi Kalteng menawarkan alternatif untuk pengembangan Bandara Haji Hasan ke depannya. Artinya ada wacana dari beliau agar bandara ini mungkin bisa dialokasikan ke tempat khusus yang masih belum ada existing atau bangunan dari masyarakat. Nah, ini juga nanti menjadi bahan pertimbangan kita di pemerintah daerah. Tentunya ini menjadi diskusi dan kita laporkan nanti kepada Pak Bupati selaku Bupati Kota Waringin Timur ya, alternatif saran dan masukan dari DPRD Prof Kalteng ini untuk menjadi bahan analisa kita. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau memang secara analisa perhitungan feasibility study-nya itu memungkinkan, tidak menutup kemungkinan saran itu bisa kita pertimbangkan. Dengan kondisi Bandara Haji Hasan Sampit yang ada saat ini, hanya terdapat satu maskapai penerbangan yang beroperasi dengan rute penerbangan Sampit tujuan Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Mashud Badarudin, Hayat TV. BMKG Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat memberikan update keadaan cuaca sepekan yang lalu di mana terdapat hujan dengan intensitas curah hujan rendah hingga sedang di Kota Waringin Barat dan sekitarnya. Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Keadaan cuaca sepekan yang lalu di mana angin berhembus dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4-12 knot. Kejadian cuaca terdapat hujan dengan intensitas curah hujan rendah hingga sedang karena dinamika atmosfer yang mendukung terbentuknya awan konvektif atau awan hujan. Forecaster Stasiun Meteorologi Iskandar Pangkalan Bun Kota Waringin Barat, Afif Rowina Khairi, pada hari ini, Senin 23 Desember 2024, Median Julian Oscillation atau MJO fase 6 kurang mendukung peningkatan intensitas curah hujan di Indonesia. Indeks SOI bernilai positif yang signifikan, mengindikasikan peningkatan aktivitas konvektif di Samudra Pasifik sebelah timur Indonesia. Indeks Surge menunjukkan nilai signifikan, mengindikasikan adanya aliran massa udara dingin menuju wilayah Indonesia. Terdapat potensi pembentukan siklon 98W di perairan sebelah barat Filipina yang secara tidak langsung mempengaruhi pola perubahan arah angin dan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalimantan. Angin permukaan didominasi dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 12 knot. Kelembapan udara pada lapisan 850 hingga 500 MB cenderung lembab mendukung untuk pembentukan awan lebih dari 90%. Diperkirakan dalam sepekan ke depan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga menjelang malam hari. Untuk prospek 1 minggu ke depan, terdapat gangguan cuaca berupa adanya bibit siklon tropis 98W yang berada pada utara Pulau Kalimantan, yang berdampak langsung pada pola angin yang terjadi di sekitar wilayah Kalimantan, di mana akan terdapat belokan, perlambatan, dan penggabungan angin yang akan menyebabkan potensi hujan sedang di wilayah Kalimantan. Stasiun Meteorologi Iskandar mengimbau masyarakat agar siap dan waspada akan adanya berbagai potensi banjir dan juga tinggi gelombang yang ada di perairan Laut Jawa. Untuk cuaca khususnya di Kota Waringin Barat pada 1 minggu yang kebelakang, di sini angin sudah berembus dari barat laut hingga barat daya, di mana kecepatan angin tersebut sekitar 4-12 knot, dan juga pada 1 minggu kebelakang memang adanya curah hujan dengan intensitas rendah hingga
sedang. Dan untuk prospek minggu depan, yaitu karena terdapat ada bibit siklon tropis 98W di utara Kalimantan, tepatnya di dekatnya Filipina. Di sini akan ada gangguan angin secara langsung maupun tidak langsung, di mana akan ada perlambatan, pembelokan, dan penggabungan angin, di mana hal tersebut akan mengakibatkan adanya potensi terjadinya pertumbuhan awan konvektif atau awan hujan, dan di mana waktu untuk seminggu ke depan akan ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga menjelang malam hari, di mana angin juga akan berembus tetap dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan 5-12 knot. Perakiraan cuaca di beberapa wilayah atau kabupaten di Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang hingga menjelang malam hari. Keadaan yang sama juga terjadi di Kabupaten Lamandau, Sukamara, dan juga terjadi di wilayah Batangkawa. Peringatan dini, waspada angin kencang dan petir sesaat sebelum terjadinya hujan. Perakiraan tinggi gelombang Laut Jawa 1,25 hingga 2 meter. Jamri, SBTV. Tips cara ampuh mengusir ayam di teras rumah seperti yang dilakukan sebagian emak-emak yang ada di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat dalam 1 bulan terakhir ini. Mengusir ayam dari teras rumah hanya menggunakan botol yang berisi air berwarna merah dan mereka juga menyebutnya botol ajaib. Pemirsa penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Tim Liputan Media SBTV kali ini berbagi pengalaman. Dari hasil pantauan di lapangan, terutama bagi emak-emak yang kewalahan mengusir ayam peliharaannya masuk dan membuang kotoran di teras rumah. Tips cara ampuh mengusir ayam di teras rumah seperti yang dilakukan sebagian emak-emak yang ada di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat dalam 1 bulan terakhir ini. Mengusir ayam dari teras rumah hanya menggunakan botol yang berisi air berwarna merah dan mereka juga menyebut botol ajaib. Berikut penjelasan salah satu ibu rumah tangga kreatif yang ada di Desa Sungai Kapitan, Rini, menjelaskan alat-alat dan bahan pembuatan botol ajaib untuk pengusir ayam dari teras rumah. Pertama, kita sediakan botol air mineral bekas, pewarna berwarna merah, kemudian terakhir air putih bening. Setelah semua bahan tersedia, air putih dicampur dengan bahan pewarna merah dan dimasukkan ke dalam botol bekas. Setelah itu disusun di teras rumah sesuai keinginan. Ini untuk mengusir, katanya kata orang sini untuk mengusir ayam supaya nggak masuk ke teras rumah. Alhamdulillah mulai berkurang sih, cuman kalau hujan lebat ayamnya masuk juga, cuman nggak banyak gitu. Rini juga mengaku pengalaman ini juga didapat dari media sosial atau medsos. Agar teras rumah nampak terlihat lebih cantik, botol ajaib tersebut mereka susun diselingi dengan warna lain, seperti warna kuning dan hijau. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.